Shalom, haleluya. Selamat datang teman beribadah, selamat bergabung dalam kelompok ibadah kita di SIB BOI ataupun Daily Vision Lembah Penglihatan. Saya nampak ada orang baru bersama dengan kita. Jadi selamat datang, selamat bergabung. Haleluya, puji Tuhan. Di jemaat kita di sini adalah kelompok daripada gereja SIB Lembah Penglihatan Kampung Minau. Jadi di sini kita sebagai kelompok penginjilan di sini. Oke, kita panggil gereja kita di sini gereja Daily Vision 2, dan kita punya tema gereja adalah kasih karunia dan kebenaran. Amin. Haleluya. Selamat pagi sekali lagi saudaraku. Kita masuk di minggu yang kedua, betul kan? Minggu kedua kan? Haleluya. Dalam minggu ketiga atau minggu kedua? Bulan Maret. Macam minggu kedua kan? Ya, minggu kedua bulan Maret. Kita mau belajar firman Tuhan dalam tema pada bulan Maret ini, yaitu puasa salib dan kebangkitan. Ya, sesuai dengan masa-masa sekarang ini kita sedang menghadapi ataupun akan merayakan hari Paskah. Dan tidak lama lagi, sehingga dalam masa minggu depan kita akan merayakan Paskah. Jadi tema pada bulan Maret ini adalah puasa salib dan kebangkitan. Dan pada hari ini, minggu ini, topik yang kedua kita belajar yaitu kebangkitan dan kuasa hidup baru. Jadi kita fokus kepada topik yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi minggu lepas kita belajar tentang salib Yesus. Amin. Salib Yesus. Kita sudah belajar bagaimana salib Yesus adalah tempat di mana pertemuan keadilan dan kasih Tuhan. Amin. Jadi pada hari ini kita lihat kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita yang merupakan hidup baru. Oke, sebagai perkenalan, saudaraku, ada dua peristiwa penting dalam Injil, yaitu yang pertama yaitu salib. Jadi kalau kita katakan Injil, ada dua hal ini, yaitu pertama salib, yang kedua kebangkitan. Salib menyelesaikan masalah dosa, kebangkitan pula membuka kehidupan yang baru. Jika Yesus hanya mati, kita mungkin hanya diampuni. Tetapi karena Yesus bangkit, kita bukan saja diampuni, tapi kita mengalami kehidupan, dan hidup itu dipanggil hidup baru. Malah bukannya hidup baru, tapi ciptaan baru. Firman Tuhan menegaskan lagi, dia katakan bukannya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan semua ini oleh karena salib Yesus dan kebangkitan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, seterusnya yang kedua, kebangkitan membuktikan karya salib Yesus diterima. Maksudnya peristiwa salib, korban Yesus melalui salib itu diterima oleh Bapa melalui dan ditunjukkan melalui kebangkitannya. Dalam Roma 4:25 firman Tuhan mengatakan, Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Kebangkitan adalah pengisytiharan surga bahwa dosa telah dibayar, hukuman telah selesai, pembenaran telah diberikan. Tanpa kebangkitan kita tidak tahu sama ada korban di salib diterima atau tidak. Tapi kubur yang kosong berkata pembayaran telah diterima sepenuhnya ataupun tuntas dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kalau kita bilang tunai, cash. Ada orang mengatakan, kalau kita ada pertanyaan yang bertanya kepada kita, mengatakan kenapa Yesus bangkit dari kematian? Jawaban yang paling mudah adalah karena dia Tuhan, betul tidak? Dia Tuhan, mana ada maut boleh menguasai Tuhan kita sendiri, betul tidak? Amin. Itu jawaban yang macam yang sangat-sangat yang biasa ataupun kukuh. Tapi sebenarnya kebangkitan Yesus bukan hanya menunjukkan bahwa dia berkuasa, tapi lebih daripada itu adalah menunjukkan bahwa apa yang dia katakan di salib sebelum dia menyerahkan nyawanya sudah selesai, itu benar-benar sudah selesai, yaitu penghukuman sudah selesai. Kalau kita nampak seorang banduan sudah dibebaskan, bukan lari dari penjara, sudah dibebaskan. Di penjara 3 tahun, kemudian 3 tahun kemudian kalau nampak dia berjalan-jalan di pekan Telingau, kamu itu paham bahwa dia telah dibebaskan karena hukuman 3 tahun itu sudah dia lalui dan jalankan dengan sepenuhnya. Maksudnya hukuman sudah selesai. Jadi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa karya salib itu sempurna, selesai dan diterima oleh Bapa sebagai penghukuman terhadap segala dosa dan pelanggaran kita. Amin.
Haleluya. Nah, kebangkitan memberi kita kehidupan baru. Ini sangat penting ini. Karena ada orang yang walaupun orang percaya, orang Kristen, tetapi mereka ditipu oleh dunia ini, atau pikiran-pikiran dunia ini, pikiran iblis khususnya, bahwa mereka tidak ada kehidupan yang baru. Mereka masih lagi melihat diri mereka seperti hidup yang lama, kan? Jadi mereka tidak dapat terima bahwa dia sudah diperbaharui. Nah, dalam Roma pasal 6 ayat 4 firman Tuhan mengatakan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Jadi kebangkitan Yesus memberikan kita atau menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita memiliki kehidupan yang baru. Kan? Kamu tanya dengan saya, orang tua, tapi kau tidak tahu, mungkin bukan kita, tapi orang lain, kamu nampak orang lain, kadang-kadang kita nampak orang lain lebih cepat dari diri kita sendiri. Ya tidak berubah itu. Atau diri kita sendiri, saya punya kebiasaan susah untuk lepas tinggal. Saya beritahu kamu, kedagingan kita adalah apa orang bilang kita punya badan ini adalah tubuh yang terikat dengan dosa. Nah, tapi identiti kita sebenarnya bukan tentang siapa diri kamu dalam tubuh kita, tapi siapa Anda di dalam roh kamu. Amin. Siapa kamu yang telah diperbaharui, yang telah diampuni, telah ditebus, dan telah dijadikan baru. Nah, masih ingat lagi apa yang Paulus katakan tentang dirinya? Dia katakan, saya melakukan apa yang saya tidak mau. Apa yang saya mau, saya mau buat, saya tidak buat. Apa yang saya tidak mau buat, itu yang saya buat. Dia berkeluh kesah. Malah di hati mereka dia katakan, siapa yang membebaskan saya daripada tubuh yang sedemikian ini? Yang dia perlu dengan nafsu dan kedagingan ini. Dia katakan syukur, yaitu Yesus Kristus. Amin. Melihat diri kita bukan pada kita luaran, tapi siapa kita sebenarnya. Dan melihat dengan benar siapa diri kita sebenarnya, boleh bersama dengan saya, akan melahirkan buah-buah roh. Sehingga tindak tanduk kita berubah sesuai dengan apa yang kita percaya, apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita hidup dalam hidup yang baru. Kebangkitan bukan hanya cerita tentang Yesus, dia adalah realiti baru bagi setiap orang percaya. Kehidupan baru bermaksud kita ada identiti baru, kita ada hati yang baru, kita ada kuasa orang yang baru. Orang percaya bukan hanya manusia lama yang diperbaiki, tetapi kita adalah ciptaan baru. Amin. Beritahu dalam diri kita, beritahu. Ini bukan saya. Saya adalah seperti apa adanya Yesus. Kan? Ini bukan saya. Kita tolak di dalam nama Yesus. Dan bila kita menyatakan ini dari iman, Roh Kudus akan menguasai kita dan kita akan melahirkan buah-buah roh. Amin. Melalui kebenaran saya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang ada dalam diri kita berdasarkan percaya identiti yang Tuhan sudah berikan kepada anak dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita terus lihat yang keempat. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Maksudnya ketika Yesus bangkit dari kematian, kita juga sama-sama dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, jika kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Perhatikan ayat ini dengan tepat, yaitu dia tidak berkata jika kamu berharap untuk dibangkitkan, tidak. Tetapi dia katakan jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Ini menunjukkan bahwa kedudukan rohani kita sekarang ini adalah sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Ini percaya. Apa yang diberitakan kepada kita sebagai berita gembira ini, bahwa kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, bukan kita terima dengan logik. Macam mana tanya kan? Macam mana? Apa proses? Masih ingat lain Nikodemus? Apabila Bapak Yesus, dia tanya Yesus, macam mana orang masuk dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk, tidak ada bahagian dalam kerajaan surga. Nikodemus ini dia intelek. Kebanyakan seperti kita ini, intelek, bertanya, mempersoalkan, dia katakan, macam mana saya sudah tua begini masuk dalam rahim ibu saya lagi? Mana mungkin? Tidak mungkin. Tapi yang tidak logik. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Dan apa yang dilahirkan oleh roh, dia bilang, macam angin. Kamu tidak dapat jangka apa yang angin buat. Dia datang dan pergi. Itu begitu juga dengan roh yang memperlakukan semua ini.
dan apa yang dilakukan oleh apa yang dituntut untuk kita lahir kembali itu diberikan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Bila dia bangkit dari kematian, dia memberikan kita hidup yang baru. Maksudnya, apabila pernyataan firman Tuhan seperti ini, dia menuntut kita harus saja, yaitu percaya bahwa apa yang Tuhan katakan ini adalah seperti akan dimaksudkan oleh Bapa sendiri melalui firman Tuhan ini. Amin. Jadi kita sudah dibangkitkan. Amin. Bukan perlu Tuhan jadi cakap, firman Tuhan sendiri cakap. Mari kita lihat yang kelima, kuasa kebangkitan yang bekerja dalam kita. Jadi ada kuasa dalam diri kita. Amin. Kita sudah dibangkitkan. Banyak orang Kristen yang tidak sadar tentang penghormatan ini atau kebolehan ini, bahwa kita ada kuasa. Sedih kan kalau kita masuk hutan, tempat-tempat gelap, kita rasa takut. Kadang-kadang ada yang bilang, limpas dulu, kita takut kepada roh-roh yang ada di tempat itu. Saya ingin beritahu kita, roh itu sebenarnya takut dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang di luar sana. Jadi saya menyatakan ini, bukan tidak ada roh di sana, luar sana. Bukan tidak ada hantu atau roh jahat, ada. Tapi roh di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang di luar sana. Jangan takut. Ini kita bilang dalam bahasa Indonesia, permisi Pak, jangan apa-apaan saya. Adik, ya hormat betul sama itu roh jahat. Dalam nama Yesus kamu pergi semua. Sayang, ramai orang Kristen tidak sadar bahwa mereka memiliki kuasa kebangkitan ini dalam hidup Anda dan saya. Yaitu kuasa yang Yesus berikan kepada Anda dan saya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan mengatakan, betapa hebat kuasanya, luar biasa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang dikerjakannya di dalam Kristus ketika ia dibangkitkan dia dari antara orang mati. Maksudnya kuasa yang ada dalam diri kita itu luar biasa hebat. Kuasa yang sama membangkitkan Yesus daripada kematian. Tubuh jasad Yesus, tubuh manusiawi Yesus yang dalam kubur itu dihidupkan. Kuasa itu ada pada Anda dan saya. Dan firman Tuhan mengatakan betapa hebatnya kuasa itu. Amin. Sekarang hanya perlu Anda dan saya untuk percaya dan praktikkan kuasa ini. Amin. Ada kebiasaan kita. Jika ada orang yang sakit, ada yang perlu doa dan sebagainya, kita selalu teringat kepada pendeta atau pastor, gembala. Kita teringat kepada orang-orang yang kamu anggap sebagai alim. Kita pikir bahwa orang ini kalau berdoa, doa mereka makbul. Saya ingin berkata hari ini, jika Anda dan saya memiliki kuasa kebangkitan, dari mana saya percaya, amin, semuanya sudah terima Yesus. Amin, sudah ada yang belum terima Yesus. Kalau belum terima Yesus hari ini. Maka kita semua memiliki kuasa ini. Kita, orang bilang, macam kalau ada orang kereta pasar, Pak. Ya, ini kereta yang horsepower dia mungkin 200 begitu atau lebih daripada itu. Tapi kita guna itu kereta kan kita akan potong-potong di highway. Atau kita kereta yang kuat, besar tayar dan sebagainya, tapi takut betul mau pergi masuk di off-road. Sampai harus kurang cakap kan, kalau sayang betul untuk kereta, simpan di bilik, jangan pakai. Sayang, kita ini ada kuasa dalam diri kita, tapi kita tidak pakai. Selama ini kita simpan di bilik saja, tidak pakai. Amin. Jadi pada hari ini mari kita berikan kuasa ini. Saya tidak katakan jangan panggil pastor atau jangan lagi panggil pelayanan, tidak, bukan begitu. Tetapi ada waktu-waktunya Anda harus dan sepatutnya boleh dan dapat melaksanakan ini dalam hidup kita masing-masing dalam situasi tertentu. Jangan takut, tumpang tangan terus. Bukan saya, tapi roh yang dalam saya. Kuasa kebangkitan yang dalam saya itu Yesus Kristus, kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari kematian yang saya istiharkan ini. Dalam nama Yesus sembuh. Amin. Praktikan ini. Haleluya. Ayat ini berkata, kuasa yang membangkitkan Yesus sedang bekerja dalam kita. Bukan kuasa kecil, bukan kuasa biasa-biasa. Itu kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Amin. Jika ada banyak kuasa, saya ingat kuasa ini dan kita mau lihat betul-betul melihat orang mati bangkit. Dan kuasa ini ada pada Anda dan saya. Luar biasa. Mari kita lihat dulu nomor 6. Apa yang kuasa kebangkitan lakukan dalam hidup kita? Apa kuasa kebangkitan yang dia lakukan dalam hidup Anda dan saya? Yang pertama, kuasa atas dosa.
Tahan baik-baik ini. Dalam Roma 5:17 firman Tuhan mengatakan, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup berkuasa. Dalam bahasa Inggris saya katakan will reign in life, akan berkuasa. Perkataan reign itu adalah kuasa raja. Kan? Kuasa raja. Maksudnya kalau raja bilang dia tidak bayar turun dari takhta, dia duduk begini. Bagi saya teh tarik datang, bagi saya pisah datang. Dia raja. Saya mau sebelum pukul 12 ini sudah ada ayam goreng di meja saya. Ada. Dia hanya perlu memerintah saja. Raja tidak pernah angkat tangan untuk bekerja. Dia hanya guna dia punya kuasa mulut saja. Lihat bersama dengan saya. Firman Tuhan mengatakan mereka menerima kelimpahan kasih karunia akan hidup berkuasa, akan reign. Maksudnya reign ini perkataan untuk raja, kuasa raja in life. Amin. Dalam Roma pasal 6 ayat 11 firman Tuhan berbunyi seperti ini, anggaplah dirimu mati bagi dosa tapi hidup bagi Allah. Maksudnya kita ada kuasa atas dosa. Di dalam nama Yesus, bukan karena kekuatan saya tapi kekuatan kuasa kebangkitan Yesus, saya tidak akan lakukan lagi hal-hal seperti ini. Ada seorang anak, dia menonton TV bersama dengan bapak dia. Di TV itu dipaparkan tentang sikap-sikap ataupun perbuatan-perbuatan remaja yang liar di mungkin bukan tempat kita lah, tempat lain. Ya, yang liar lah, tidak tahu apa orang buat semua. Jadi dia bilang tuh anak, Pak, dia bilang, saya janji dengan kau, saya tidak akan menjadi seperti itu. Nah, remaja-remaja, dia itu remaja lain, remaja 6 TV. Terus dia bilang bapak dia, bapak kopinya cakap tuh anak, tapi jangan berjanji, jangan katakan saya tidak akan. Beritahu by the power, dengan kuasa Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan kuasa kebangkitan Tuhan, saya tidak akan lakukan seperti itu. Kasih ingat lagi dalam Filipi firman Tuhan mengatakan, aku boleh melakukan segala hal. I can do all things melalui Kristus, through Christ who strengthen me, yang menguatkan saya. Dan kuasa yang menguatkan kita adalah kuasa kebangkitan Yesus dalam diri kita. Jadi kita boleh katakan dalam nama Yesus, saya katakan ini, bukan ini kekuatan saya, tapi kekuatan Tuhan. Saya akan berhenti merokok, kebiasaan merokok yang tidak baik, mengambil barang-barang yang tidak baik. Saya berhenti melakukan hal-hal yang tidak pantas ini dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nomor 2, kekuatan dalam kelemahan. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, dia katakan kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan. Luar biasa. Bila kita bilang, oh kita makin kuat dalam Kristus, maksudnya bukan kita makin kuat, bukan kita karena rajin ke gereja dan sebagainya, bukan karena kita ini ada sijil teologi dan sebagainya, bukan. Tapi Tuhan mengatakan begini, sangat luar biasa. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau saya mau tanya, macam mana kita mau supaya kuasa Tuhan sempurna dalam hidup Anda dan saya? Yaitu melihat diri kita lemah, betul tidak? Jadi banyaklah orang mengajar ataupun mungkin kemudian si penuntut suruh saya supaya menjadi lemah-lemah, jadi supaya kuasa Tuhan sempurna. Tidak. Pada dasarnya kita semua ini lemah. Semua kita ini orang lemah sebenarnya. Coba kita perasan saja kita kuat. So, kenapa kuasa Tuhan ini hanya bekerja pada orang-orang yang putus asa, yang tidak mampu. Amin. Jadi pada hari saya beritahu kita adalah orang-orang yang tidak mampu. Kalau kita mampu, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib dan bangkit hanya menunjukkan bahwa kita tidak mampu memperbaiki diri kita, apalagi membawa diri kita baik sampai boleh diterima masuk dalam kerjaan surga. Jadi firman Tuhan jelas, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya beritahu kita saudaraku, jika dalam ruangan ini kita tidak ramai ini, mungkin 20-30 pun tidak sampai kali. Jika ada antara kita di sini yang paling lemah, kamu bilang, mentua saya ini jarang-jarang datang gereja, apalagi dalam hal-hal pelayanan, ya ada tempat. Saya ini kadang-kadang pemanas bangku gereja saja, bangku yang saya duduk pun tidak pandai panas-panas. Saya lemah nih, kamu katakan begitu. Tapi saya beritahu kamu, jika kamu mengatakan seperti itu, maka saya beritahu kamu adalah yang paling layak sekali menerima kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan dalam diri kamu bukan karena kamu alim atau kamu kuat, kamu luar biasa, tapi karena kuasa kebangkitan Yesus. Itu bersama dengan saya. Amen. Yang ketiga, harapan dalam penderitaan. Maksudnya kita ada hope.
pengharapan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus kepada suatu pengharapan yang hidup. Maksudnya pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya beritahu kamu, kalau orang dunia punya harapan begini, harap-harap, ada pengharapan. Kadang-kadang ada istilah orang dusunan, saya cerita kalau bangsa suku lain, dia bilang, oh ada harapan tempat siang. Maksudnya ada makan-makan itu kan, oh harapan. Maksudnya ada itu makan-makan itu. Tapi belum tentu lagi. Ada orang cakap kalau harap-harap untung batu, kalau untung batu tenggelam. Kalau untung gabus timbul lah. Jadi tidak tahu mana betul, mana untung, tenggelam ke timbul. Kan? Orang bilang good luck. Maksudnya harap-harap ada apa itu? Ada tua. Macam berjudi bang. Buang tuh gaduh harap-harap keluar nomor 6. Tidak. Bagi kita orang Kristen, pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang confirm pasti berlaku. Harapan tidak mengecewakan. Masih ingat lahir Tuhan mengatakan, aku tahu tentang diri kamu, tentang masa depan kamu, tentang diri kamu. Saya tahu, dia bilang. Dan saya merancang untuk kamu, bukan untuk kecelakaan, tapi memberikan kamu masa depan. Memberi masa depan pun cukup, sudah kan ada masa depan dari. Tapi bukan hanya setekat itu, firman Tuhan mengatakan masa depan yang penuh harapan. Maksudnya betul-betul confirm. Jadi kalau kita berharap pada Tuhan Yesus, oleh kuasa kebangkitan Yesus, kita betul-betul ada pengharapan. Tetap percaya, walaupun kamu tidak nampak sekarang, tapi tetap percaya, itu saja. Malah makin kamu tidak berbuat apa-apa, kamu tahu kan? Di depan Tuhan, ini rahasianya. Iman kita makin bernilai, iman hanya makin bernilai atau naik dia punya nilai apabila kita tidak boleh buat apa-apa sudah. Kalau kita masih boleh buat sesuatu, contohnya dalam hal keuangan kan, kita bilang Allah saya perlu duit sedemikian, tapi macam mana saya dapatkan? Tuhan tolong saya perlukan sejumlah uang ini. Tapi dalam pikiran kita, saya masih boleh pinjam sama si uncle, saya boleh pinjam sama si pakcik, saya boleh pinjam sama saya punya adik, saya punya abang, saya punya sepupu dan sebagainya. Masih ada pikiran. Saya berkata kamu, nilai kamu untuk percaya bahwa Tuhan akan bantu kamu rendah. Itu kita punya nilai tukaran kita ke surga. Tapi karena ketika kita langsung tidak ada harapan sudah, kita sudah jumpa semua tidak ada, minta maaf tidak ada. Tidak ada sudah, mau kulit pun tidak tahu di mana. Kita bilang Tuhan, saya perlukan Engkau. Kita punya iman, baru nilai dia meningkat di hadapan Tuhan. Amin. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan justru dalam kelemahanmu lah kuasa menjadi sempurna. Amin. Kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus kepada suatu pengharapan yang hidup. Kita ada harapan yang tidak mengecewakan. Saudara, luar biasa. Amin. Mari kita lihat yang ketujuh. Ini ilustrasi ya. Saya perlu bagi ilustrasi ini supaya membawa dan mengajak jemaat untuk dapat melihat siapa diri kita yang menggunakan atau sebaliknya tidak menyadari kuasa yang kita miliki oleh karena kebangkitan Yesus. Amin. Bayangkan bateri yang mati dengan peralatan mungkin masih ada, mungkin yang power drill ataupun mungkin radio yang kayak gitu, bentuk sama, fungsi sama, potensi sama, tapi tiada kuasa, tidak berfungsi karena bateri out, betul kan? Tetapi tanpa kuasa dia tidak berfungsi. Begitu juga manusia, tanpa kuasa kebangkitan kita mungkin coba berubah, coba menjadi baik, tetapi tanpa kuasa kebangkitan hidup rohani kita lemah. Saya berkata kita di sini bahwa kita sudah Tuhan bagi kita kuasa yang tidak pernah kurang ataupun decrease dalam bahasa Inggris. Tidak pernah orang bilang oh di bateri mau cas balik. Tidak perlu. Kuasa yang pada milik kita ini ada pada kita dan tidak pernah berkurang. Janji Tuhan itu jelas, dia katakan aku tidak pernah membiarkan kamu, sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, tidak meninggalkan kamu. Perkataan yang digunakan oleh Tuhan dalam menyertai ini bukan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, bersama dengan kita, yang lain sudah Tuhan urus semuanya bagi Anda dan saya. Yang dituntut bagi Anda dan saya hanya satu hal ini, percaya pada kuasa salib dan kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Haleluya. Kebangkitan memberi kuasa pada hidup yang baru. Amin. Haleluya.
Nah, mari kita lihat nomor 8. Jikalau kita mengerti dan melihat realiti kehidupan kita sebenarnya oleh karena kuasa kebangkitan Yesus. Orang yang memahami kebangkitan, maksudnya kebangkitan Yesus tentang kematian, yaitu daripada mati tubuh jasmani Yesus dibangkitkan oleh Bapa, oleh kuasa membangkitkan itu, maka kita tidak lagi hidup dalam rasa bersalah. Saya dengar baik-baik ini, tidak rasa bersalah. Karena kuasa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Anda, lebih tepat begini, penghukuman terhadap dosa-dosa Anda sudah selesai. Bila kita lihat bahwa Yesus bangkit, kita tahu Yesus bangkit, maksudnya penghukuman yang diterima oleh Yesus oleh karena dosa kita itu sudah dibayar sepenuhnya. Kalau Yesus masih dalam kubur, bermaksud dosa kita belum lagi sempurna, macam yang dihukum seumur hidup lain. Tapi Yesus tidak, dia sudah keluar daripada penghukuman, daripada penjara kematian, dia sudah keluar. Maksudnya penghukuman yang sepatutnya kita terima, tapi Yesus terima bagi pihak kita, itu sudah lunas Tuhan bayar. Jadi kita sekarang ini hidup dengan tidak ada rasa bersalah atau berdosa lagi. Saya sudah dibenarkan. Pertanyaan dia, macam mana saya dibenarkan? Macam mana kita orang Kristen dibenarkan? Ini pertanyaan selalu. Ada satu ketika saya tanya seorang hidup menamudi, PMM. Kebetulan itu sedang baca cerita, jadi saya tanya, salah seorang yang cek PMM kan di gereja, iya. Saya mau tanya, sebagai pemimpin menamudi, bagaimana kita menjadi orang benar? Terus dia cakap begini, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan itu, jangan ini, jangan merokok, jangan menginum, macam-macam dia cakap, harus rajin melayani dan sebagainya. Itulah supaya kita jadi orang benar. Saya bilang, salah. Kalau kita hidup di zaman perjanjian lama, iya. Tapi kita bukan hidup di perjanjian lama, kita hidup dalam zaman anugerah. Kebenaran kita hanya satu cara saja, bukan melalui perbuatan kita, tapi kita menerima kebenaran yang Yesus berikan kepada saya. Kebenaran kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang ialah kebenaran yang merupakan anugerah, hadiah yang Tuhan beri. Masih ingat lagi Korintus pasal 5:20 firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa. Yesus tidak ada mengenal dosa. Yesus tidak mengenal dosa. Kita yang kenal dosa, kita yang buat dosa. Yesus tidak pernah mengenal dosa, dijadikan dosa supaya kita yang berdosa dijadikan benar. Jadi pembenaran kita bukan karena kita buat benar. Kebenaran kita oleh karena Yesus berikan kebenaran dia, dan Yesus ambil dosa kita. Dan dengan dosa itu dia bawa di kayu salib, dia dihukum. Walaupun bukan dosa dia, tapi dosa kita diambil, dia dihukum, dia keluar dari penjara, selesai hukuman itu, dan Anda dibebaskan. Dan sekarang saya berkata pada hari ini, bila kita tahu kuasa kebangkitan, kita tidak lagi hidup dalam rasa berdosa, dihantui dengan dosa. Di mana sudah gereja Iksan saja itu suara dalam hati kita menuduh kita. Semalam apa kau sudah buat? Apa yang sudah kau buat? Ini semuanya harus dihukum itu. Jangan pura-pura. Kita bertahu iblis. Betul, apa yang kau cakap itu betul. Saya memang berdosa, saya memang orang bersalah, sampai sekarang pun masih bersalah. Tapi saya percaya pada Yesus yang telah mengambil segala dosa saya dan dia dihukum. Dosa saya dihukum oleh Yesus, Yesus dihukum bagi pihak saya, dan saya mengenal kebenaran Yesus. Sekarang iblis, saya beritahu kamu, walaupun saya punya tubuh ini masih ada kelemahan, tapi saya adalah orang benar. Bukan karena saya benar, tapi karena Yesus membenarkan saya. Dan kebangkitan dia menunjukkan bahwa penghukuman terhadap dosa saya sudah selesai. Saya suka ini. Saya selalu cakap ini, kalau saya rasa-rasa pada waktu tertentu ada tuduhan-tuduhan di hati saya, kan memang pun kita salah, kadang-kadang kita buat salah. Keputusan kita salah, kita cakap dulu, pikir kemudian, dan sebagainya banyak kali. Tapi saya beritahu, firman Tuhan tidak pernah gagal. Saya bukan dikuasai oleh dosa lagi. Saya berani datang, saya berani melayani, bukan karena saya baik, tapi karena Yesus baik. Dan dia telah mengampuni saya. Amin. Yang kedua, tidak lagi dikuasai masa lalu. Kau tahu apa yang sudah kau buat? Iblis selalu tuduh begitu. Beritahu, tahu. Tapi Tuhan Yesus lebih tahu apa yang saya sudah buat. Dan dia telah mengambil segala penghukuman itu. Beritahu iblis. Nanti iblis bisik di hati kita, hati kita sendiri menuduh kita. Beritahu macam Daud. Hai hatiku, mengapa engkau bersedih? Dia cakap di hati dia sendiri. Karena aku, apalagi aku ialah iman dia, akan memuji Tuhan lagi. Walaupun hati kau bersedih, tapi saya tak memuji Tuhan. Luar biasa. Cakap dengan hati kita, cakap orang menuduh kita. Dan saya mengajak jemaat semua, jangan maki orang,
Boleh? Jangan menghakimi orang, apalagi sesama kita. Kita tahu kita kelemahan masing-masing, tapi kita percaya Tuhan mempunyai cara untuk membangkitkan dan memulihkan kita. Kita jangan menghakimi, kita jangan menghukum. Pertama-tama diri kita dan juga orang lain. Amin. Yang ketiga, tidak lagi hidup dalam ketakutan. Karena mereka tahu, kita tahu, kehidupan lama telah mati, kehidupan baru telah bermula, yaitu kuasa hidup kita berdasarkan kebangkitan Yesus. Amin. Oh, haleluya. Nah, mari kita lihat yang ke-9, kebangkitan memberikan harapan masa depan. Amin. Dalam Roma pasal 8 ayat 11, Roh Dia, siapa Dia ini? Yesus, Roh Kudus, membangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah. Nah, ini luar biasa. Orang bilang, dari penutuan kita akan mati juga akhirnya. Saya beritahu, Roh yang sama ini, yang membangkit kuasa, yang membangkitkan Yesus, juga bila tubuh Yesus, bila Yesus bangkit dari kematian, dia tubuh fisikal dibangkitkan, dia adalah yang sulung. Jadi Anda dan saya juga memiliki harapan yang sama, bahwa suatu hari nanti tubuh kita ini yang panah ini, yang penuh kelemahan ini, kalau Tuhan belum datang, kita mungkin kembali ke tanah, kembali kepada Bapa melalui kematian. Jangan risau bahwa Tuhan akan membangkitkan tubuh kita yang sudah mati. Amen. Jadi penghiburan untuk Anda dan juga penghiburan kepada kita, jika dari kalangan kita ada saudara-saudara kita dalam Kristus yang sudah meninggal, bahwa ada pengharapan bagi Anda dan saya. Firman Tuhan mengatakan, Ia akan menghidupkan juga, bukan hanya jiwa dan roh. Ketiga, kita punya bahagian tubuh, jiwa dan roh. Jiwa dan roh Tuhan sudah selesaikan. Waktu kita terima Yesus, roh sudah sempurna. Itu identitas kita sebenarnya. Sudah diperbarui, walaupun tubuh ini masih lagi lemah, banyak lagi kelemahan-kelemahan, banyak lagi keterbatasan. Tetapi bila kita sudah terima Yesus, roh sudah sempurna. Tapi satu hari nanti Tuhan akan memulihkan juga tubuh Anda. Amin. Kalau bukan masa kematian, pada waktu pengangkatan. Firman Tuhan mengatakan dia akan ubah tubuh yang panah ini menjadi tidak panah. Sehingga kita boleh bersama dan bergabung dengan Tuhan Yesus yang penuh dengan kekudusan. Tubuh kita, bersama tubuh kita di awang-awangan. Haleluya. Ini bukan hanya kuasa untuk hari ini, ia juga janji untuk masa depan. Kubur bukan akhir cerita. Boleh bersama dengan saya? Kubur bukan akhir cerita. Karena Yesus hidup, kita juga akan hidup secara tubuh ini. Jadi Tuhan menyelamatkan bukannya jiwa dan roh kita, tapi Tuhan juga selamatkan tubuh kita. Amin. Haleluya. Semuanya karena roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu yang akan menghidup Anda dan saya, menghidupkan tubuh kita. Amin. Sama seperti kuasa membangkitkan Yesus dari kematian, begitu juga Anda dan saya akan dibangkitkan. Nah, sebagai penutup, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudari, salib berkata, dosa telah dibayar. Dan kebangkitan berkata, hidup baru telah bermula. Kita bukan sekadar mengikuti agama, bukan rutin agama, bukan rutin tradisi dan sebagainya. Masih ingat ya kalau kita ucapkan kata Kristen, kalau kami orang Kristen, kami dilakukan tradisi. Tapi kehidupan kita bukan hanya tradisi atau ketetapan-ketetapan, liturgi-liturgi, ibadah-ibadah, bukan. Lebih dari itu, amin. Kita bukan sekedar mengikuti agama, kita adalah orang yang hidup oleh kuasa kebangkitan Kristus. Maksudnya di mana-mana kita berada, siapa kita sedikit angkat dada, bukan sombong, tapi kita tahu siapa diri kita. Kalau ada ancaman di luar sana, daripada binatang, daripada manusia, daripada mesin ataupun dari situasi dan sebagainya, ancaman perang, penyakit, kuman dan sebagainya, angkat dada kita. Ada kuasa kebangkitan diri kita yang lebih besar, lebih berkuasa daripada ancaman di luar sana. Firman Tuhan dalam Mazmur 191 ayat 1 sampai 16. Yang pertama dan kedua dia katakan, orang yang berlindung di bawah naungan Allah yang maha tinggi. Allah berkuasa, akan dilindungi. Walaupun dia bilang di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri maksudnya sebelah kanan ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu, kalau kita bilang kiri maksudnya jarak dari sini sampai di kutub utara lah kan, asal kiri.
Kalau ada apa-apa saya tidak akan mengapakan kau. Yalah, jauh kiri kau kan sana 10 km. Tapi dia katakan berikutnya, di sebelah, di tepi kamu, di sebelah kamu. Orang berrebah semua sakit. Atau karena ancaman penyakit dan sebagainya, ancaman bom, keganasan dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan itu tidak akan menyentuh kamu. Ini semua adalah kuasa yang kita miliki, hidup yang kita miliki oleh karena kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita buat satu deklarasi iman sebelum kita berdoa. Boleh? Deklarasi di anak kalau di sekolah ada sedia ikrar. Saya pelajar, saya mau berjanji. Oh, kalau itu kita bilang itu biasa-biasa kan? Mari kita buat yang luar biasa. Di gereja juga kita istiarakan ini dengan iman. Amin. Kita bercakap, kita katakan apa yang kita percaya. Amin. Haleluya. Yesus telah bangkit. Oleh kebangkitannya saya memiliki hidup baru. Kuasa kebangkitan bekerja dalam hidup saya. Saya tidak lagi dikuasai dosa atau ketakutan. Saya hidup dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Boleh bersama dengan saya akan sebut ayat ini satu demi satu dan kamu tolong ikut di belakang. Boleh kan? Mari kita mulai. Yesus telah bangkit. Oleh kebangkitannya saya memiliki hidup baru. Kuasa kebangkitan bekerja dalam hidup saya. Saya tidak lagi dikuasai dosa atau ketakutan. Saya hidup dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Mari tunduk kepala semua kita berdoa.